oleh Ustadz Ahmad Zaki Jamani STI MSI. Kepada Pak Ustadz kami silakan. Berdiri atau berduduk? Ibu-ibu memang senang berdiri. Ada pantun sedikit Pak? Iwak karing, iwak wadi. Yang ketujuh banyak nini. Tolong jawab salam ulun nanti. Semoga kita semua dirahmati. Wadai apa? Wadai bolu. Menjawab salam jangan malu-malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqana li syukrihi wa hadana li dzikrihi. Wassalatuhu wassalamuhu ala khairil khalqi Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa triyakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadaratil mukarramin wal mukarramin, para alim ulama, para guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, sesepuh-sesepuh, kuitan-kuitan kita yang hadir pada hari ini, wabil khusus ketua masjid, ajar imam, ketua panitia acara maulid pada hari ini, segenap jamaah, para bapak, ibu, hadirin wal hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min qaumin yadhkurunallah illa haffat alaihimul malaika wa ghasyiyat alaihimur rahmah wa nuzilat alaihimus sakinah wa zakarallahum indah." Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiadalah suatu kelompok berkumpul melainkan di perkumpulan itu mereka berzikir kepada Allah, berselawat kepada baginda Rasulullah seperti yang kita lakukan pada siang hari ini di masjid ini, melainkan berkumpul juga para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan perkumpulan malaikat itu Allah turunkan rahmatnya, Allah turunkan ketenangan kepada yang hadir di dalam perkumpulan zikir itu. Mudah-mudahan kita yang hadir tadi di rumah banyak masalah, duduk di masjid ini, nanti pulang mudah-mudahan hilang masalahnya, amin. Yang tadi di rumah barasnya hendak habis, mudah-mudahan duduk hadir siang hari ini, pulang ke rumah bekarik barasnya. Mudah-mudahan yang tadi di rumah kada berduit, hadir duduk di sini, pulang dari maulid
banyak duit, amin. Yang di rumah tadi banyak hutangnya, kemudian duduk hadir di sini dengan berkat rahmat sakinah, pulang dari maulid mudah-mudahan banyak lunas hutangnya, amin. Ketahuilah bahwa kebahagiaan itu bukan terletak dari besarnya rumah kita, rumah ganal, tapi tidak pernah ada zikir dan salawat di dalamnya. Itu di mata Allah kecil. Keberkahan itu bukan terletak berapa banyak berparkir kendaraan di halaman rumah kita, ada. Tapi ada kendaraannya biasa-biasa saja, bahkan sepeda tinjak. Tapi itu sepeda sering digunakan ke masjid, ke pengajian, ke langgar. Itu murah di dunia, tapi mahal di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bajunya murah aja, bajunya. Ini baju biar, ini lurus atau kredit? Ini baju banasi atau angsuran? Oh, nah, oke. Iya, oke. Lunas, alhamdulillah. Kita ini kan zamannya zaman kredit berdasarkan zaman kredit. Jadilah boleh ke rumah melihat kendaraan kredit, membuka ke lawang berbunyi sekalinya engselnya kredit, pusing kepala. Masuk ke rumah menyalahi kipas angin, sekalinya kipas angin berbunyi juga, kredit. Oh, belum lunas juga. Menjarang banyu di dapur, sekalinya mengurang banyunya berbunyi kredit. Ya, oh, jadi kredit benar karena kali pusing. Ya Allah. Mudahan hidup nyaman, amin. Mudahan makan nyaman, minum nyaman, guring nyaman, berjira nyaman, berkawin nyaman, kawin nyaman. Nang nyaring ini sudah kawin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya yusalluna 'alan nabi, mereka berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian Allah memerintahkan, hai orang-orang yang beriman. Yang kada beriman kada hai. Jadi yang iman jangan hai. So berselawatlah kalian kepada Rasulullah taslima. Kenapa Allah menggunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu? Karena panggilan Allah kepada hamba yang dicintainya pasti dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Seperti panggilan anak, seperti panggilan kuitan dengan anaknya. Pasti panggilan saya. Kita manggil anak kita, pasti panggilan saya. Anak pintar, sini nak. Panggilan saya. Anak soleh, sini anak soleh. Anak alim, sini anak alim. Ada mau dan kada suah ada kuitan manggil anak setan, berarti abah mamanya setan. Anak warik, berarti abah mamanya warik. Warik apa bahasa Dayak? Begitulah Allah dengan hamba-hamba yang beriman yang disayanginya. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang beriman,
Berarti yang kumpul di sini beratan orang beriman. Amin. Bagaimana tidak beriman? Urun lihat di sini, masya Allah, jamaah Fajar Iman. Ini kampung apa namanya? Derek. Masya Allah, urun lihat nih orang ahli surga beratan. Amin. Urun lihat bapak-bapaknya rapi-rapi, berkopiah, pakai koko, pakai sarung, pakai celana, mirip para ustadz sudah. Sekali bulik dari sini kayak preman. Kayak selawat handapnya gini. Masih buat. Belum lagi ibu-ibunya, ya Allah, masya Allah, kerudungnya panjang, baju jubah gana-gana, mirip para ustazah sudah. Amin. Sekali bulik kayak tangsat. Acung berataan. Tapi mudah-mudahan mendoakan istiqomah pula berkerudung. Amin. Amin. Kesaruan pakai kerudung, jalan-jalan pakai kerudung, baelang ke rumah tangga pakai kerudung, ke masjid pakai kerudung, ke pasar pakai duit. Ke pasar kada bawa duit, cuma lihat-lihat aja. Karena Allah tahu iman kita ini yazid wa yanqus. Iman kita ini kadang naik, kadang turun. Kira-kira warga di sini imannya banyak naik atau banyak turunnya kira-kira? Naik sampai kira turun lagi. Amun tanggal anom iman naik. Tanggal anom tuh ya, tanggal anom. Tanggal awal-awal bulan iman naik. Makannya di warung Sari Alam. Ada lagi di rumah di warung Sari Alam. Mun sudah tanggal pertengahan, ada lagi di Sari Alam makan sari mie lagi. Mun sudah tanggal poha saridot sekeluarga di untal. Sakit kepala. Allah tahu iman kita ini yazid wa yanqus, tapi Allah berharap mudah-mudahan iman kita ini stabil sampai akhir hayat kita. Maka Allah panggil dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang beriman. Itu dalam Al-Quran ada 89 ayat yang menggunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Bayangkan kita, oh ya ini, ya Allah, luar biasa godaan-godaan iman kita ini. Kalau sudah iman lagi naik, sembahyang subuh itu bisa 4 rakaat. Iman lagi naik, arisan kata. Pandahulunya dari kaum datang masjid. Sekalinya salah dikira subuh. Kalau sudah iman naik, itu baca Quran sekali baca bisa sejuz, 2 juz. Tapi kalau sudah iman turun, jangankan baca Quran, melihat Al-Quran aja menguap sudah. Baru melihat, belum membaca, baru melihat Al-Quran menguap sudah. Pas membuka, Sadaqallahul azim. Belum membaca, guring sudah orang. Makanya kalau lagi iman naik, ayo semangat ibadah, semangat zikir. Kalau lagi iman naik, kalau perlu baca Qurannya banyak nih sedikit. Nanti ada suatu ketika iman kita itu turun. Apalagi di zaman yang serba canggih ini kan, banyak kita dihantam macam-macam iman kita. Dahulu orang kalau baca Quran itu semangat baca Quran. Bahkan setiap rumah itu kalau habis maghrib terdengar lantunan-lantunan ayat-ayat Allah dibacakan.
Padahal dahulu lampunya ada. Wah, yang ini lampu sudah masuk ke pelosok-pelosok. Bukan lagi lantunan ayat-ayat yang dibacakan di rumah, tapi musik menyanyikan, dangdut, televisi, macam-macam. Ya Allah, ujian keimanan kita sekarang. Orang-orang dahulu, mereka kalau sudah zikir, berselawat, itu semangat. Ada yang zikirnya sampai 300, ada yang 50.000 baca la ilaha illallahnya, ada yang baca salawatnya 50.000. Tapi sekarang jarang kita temukan. Jangankan berzikir, mengangkat tasbih aja itu berat banget. Mengangkat tasbih itu yang diisi tasbih di rumah berapa banyak? 3 musim diisi tasbih di rumah. Tiap kiarat mengangkat tasbih, tiap kiarat mengangkat tasbih, tiap kiarat mengangkat tasbih. Banyak tasbih bersimpanan di laci, harus dipakai. Ada yang tasbih ganalnya kayak biji durian, macam koleksi tasbih. Ada yang kayak biji salak, ada yang ganalnya kayak biji semangka. Banyak tapi kata semua dipakai. Ayo taruh di samping tidur kita tasbih sambil zikir. Karena Rasulullah itu kalau tidur di higanya as-siwak mu'allaqun fi janbi. Itu siwak tergantung di higa Rasulullah. Tiap tailan bersiwak, tiap tailan bersiwak, tiap tailan bersiwak. Kita kan mungkin kadang hawa tasbih barang di higa kita. Mau tidur katek tasbih. Karena udah tidur bangun katek lagi tasbih. Mun sekarang kan ada di higa tidur kita apa kira-kira? HP, hendak goreng, HP, bangun goreng, mau makan, mau minum, bahkan mau mati sekalipun, HP. Inilah detik-detik saya sakaratul maut. Berselfie dulu. Ini di samping saya Ijrail. Ijrail, lambaikan tangan Ijrail. Ijrail salah orang apa deh? Ya Allah, berat ujian kita sekarang. Berat. Makanya Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu shallu, ya supaya terjaga iman kita nih. Supaya masjid ramai lagi, langgar mushola ramai lagi, zikir ramai lagi. Jaga keimanan kita dengan apa? Shallu alaihi wasallimu taslima. Berselawat itu salah satu menjaga keimanan kita kepada Allah dan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di tempat ulun di Kapuas itu banyak masjid, banyak langgar, gono-gono, bungas-bungas. Di sini banyak juga yang mereka. Masjid kita ini, ini bagus, indah, membangunnya ngalih, mengisinya ngalih lagi. Kalau di tempat ulun ini yang mengisi masjid langgar itu kai-kai, yang imam kai-kai, yang makmum kai-kai, yang ajat, yang komat, yang bisa sapu, yang menguras wuduan, yang mate, mai berantakan, kesian guys, borong berantakan. Ini kan banyak akan-akan kesini, akan-akan kesini kan banyak. Ayo ajak yang muda-muda, generasi muda-muda. Nih mereka nih yang kita ajak nih ke pengajian nih, ajak ayo jangan ada bapaknya biayaan silakan. Ayo jangan ada bapak nak ayo bersumbarin ke Smackdown jangan ada bapaknya. Karena masjid tempat zikir itu banyak cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kehadiran orang-orang yang ada di dalamnya,
Mudah-mudahan Allah hujamkan hidayah, 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 berkah. Diajak yang muda-muda, yang mano-mano, isi masjid. Mungkin pina gagah ikat di pihak masjid. Dia kada obera. Biar tahu aja kalau ajan antara yang anu lawan yang tuha. Kiranya mana anu kan yang mana tuha Pak? Kalau kami yang anu itu yang tuha tuh ajan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hayya 'alal jalah. Hayya 'alal jalah. Jangan di rumah mate ya, mate ya. Coba yang anu-anu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, jangan di rumah udah lagi menang toko pena. Ya, terbaik sedikit. Jangan sampai yang ajan subuh di sini kayaknya ada deh. Yang ajan subuh waktunya sudah lewat, preman lewat. Ya premannya waktu subuh sudah lewat nih. Akhirnya dia mengambil mic lalu ajan, tapi ajannya beda sama premannya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Kayak dangdut jadinya. Ayo jangan sampai. Jaga iman kita. Dekati tempat-tempat perkumpulan salawat, zikir, salat ujar Allah Ta'ala. Supaya membentengi keimanan kita, perbanyak kita salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Asyraqal badru alaina. Fakhtafat min husnuri misla husni mara'aina. Qattu ya wajah sururi. Allah ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Bayangkan kelak nanti kita di padang mahsyar, itu matahari sejengkal aja. Nanti kita tuh dikumpulkan di padang mahsyar matahari sejengkal. Bayangkan, ini matahari yang jaraknya jauh aja panas kalau luar biasa. Apalagi nanti di padang mahsyar matahari sejengkal. Berpaluhan kita, sehingga paluh itu membanjiri badan-badan kita. Ada orang berjual es krim kena di padang mahsyar. Ada dua orang menjual es teh kena. Ada dua orang menjual es kero kena. Tapi nanti hauluka safir mubarak wirduna yauman nusuri. Nanti yang dikenal Nabi itulah yang akan meneguk telaganya baginda Rasulullah yang tidak akan kehausan. Datang kita kepada Nabi Adam minta tolong. Wahai Nabi Adam, beri syafaat kami, tolong kami. Ujar Nabi Adam, ulun kada kawa menolongi. Karena selagi waktu hidup ulun melanggar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makan buah apa kira-kira? Buah kulti. Ia kemakan Nabi Adam, sangkutnya di tenggorokan.
Ya wahini para lelakian ada buah kuldinya di tenggorokan. Ibu-ibu hendak merasakan buah kuldi, nanti pulang japai. Nih jakunnya abahnya. Kayak ini sekali ya. Japai seorang. Siti Hawa makan buah kuldi juga. Tapi nyangkutnya bukan di tenggorokan. Di mana kira-kira? Di dada. Untungnya terbelah dua. Jakanya satu aja kayak tumor jadinya. Untung nyangkut di dada, jaka di paha. Kayak apa menyusui anak kira-kira? Allah. Ujar Nabi Adam ulun kada mawa. Coba datangi Nabi Nuh alaihissalam. Datang nanti kita kepada Nabi Nuh, minta tolong. Ujar Nabi Nuh ulun kada kawa juga. Karena selagi hidup 900 tahun berdakwah, kada kawa membawa istri dan anak masuk ke dalam perahu. Lalu Allah tidak memberikan mandat syafaat. Coba kalian pergi kepada Nabi Ibrahim. Datang kita kepada Nabi Ibrahim. Ujar Nabi Ibrahim, datang kita kepada Nabi Ibrahim. Ujar Nabi Ibrahim, ulun kada kawa juang memberi syafaat. Karena sewaktu hidup ulun pernah berdusta. Apa dusta Nabi Ibrahim? Itu ketika di sekeliling Ka'bah banyak patung, Nabi Ibrahim hancurkan patung-patung yang ada di sekeliling Ka'bah. Tapi ditinggal sidin sebutin patung yang paling besar, yang paling ganal, dikalaukan kapak tadi di patung yang paling besar tadi. Lalu Raja Namrud memanggil Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, pasti ini ikau. Rupanya bukan Nabi Ibrahim, ikau yang menghancur-hancurkan. Siapa lagi? Ujar Nabi Ibrahim, itu yang besar itu Rut, rupanya BCS-an aja nih. Itu nah yang Namrud yang menghancurkan itu patung yang besar. Kan di dadanya ada kapak. Ujar Raja Namrud, wahai Ibrahim, ikam tuh pintar kan bungo. Itu patung berjalan kada kawa, berpandai kada kawa. Bagaimana ya kamu menghancurkan patung-patungan di sini? Nah, Nabi Ibrahim, siapa yang pintar, siapa yang bungo? Pian tahu aja itu. Ada kawa bergerak, ada kawa berpandai. Kenapa? Pian tetap menyembah. Oh, malah awannya Raja Namrud cabrakan ke api. Wah, itu kisahnya yang Nabi Ibrahim tercabur ke api. Apinya jadi dingin. Nah, biar tahu amalan api jadi dingin. Raja Nabi Ibrahim ketika tercabur ke api, langsung Allah berkata, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kalian dingin kepada Nabi Ibrahim. Nah, jadi munnya hendak ada kepanasan, ibu-ibu nih, mengangkat ringging, usah pakai sapu tangan, bepadah dengan apinya, ya naru kuni bardan wa salaman. Angkat, insya Allah melepuh tanganmu. Lain makomnya, lain makom Nabi Ibrahim. Jangan coba-coba. Nah, Nabi Ibrahim coba pergi kepada Nabi Musa. Musa angkat tangan juga karena suruh membunuh. Coba kepada Nabi Isa. Nabi Isa angkat tangan juga. Lalu Rasulullah memanggil kita, ana laha ya ummati, ana laha ya ummati, ana laha ya ummati. Sini wahai umatku, aku yang bisa memberikan syafaat.
Lalu Nabi bersujud minta kepada Allah untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Siapa yang akan diberikan syafaat? Orang-orang yang senang dan banyak berselawat selagi hidup di dunia. Mudah-mudahan kita yang kumpul di sini, kita yang duduk di sini, yang menyumbang acara hari ini, baik tenaga, pikiran, materi yang hadir berdataan, mudah-mudahan kita ini kelak yang mendapatkan syafaat baginda Rasulullah. Amin. Kita kadang-kala menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah dengan seperti para sahabat dahulu kadang-kala. Bayangkan sahabat dahulu, ada yang namanya Sauban. Sauban itu saking cintanya dengan Nabi Muhammad, itu makan keingatan Nabi, minum keingatan Nabi, berbaring keingatan Nabi, sampai semakin hari semakin kurus badan Sauban. Ujar Nabi, Sauban, kenapa lihatnya semakin hari semakin kurus? Makanlah di rumah, makan ya Rasulullah. Minumlah, minum ya Rasulullah. Tapi makan teringat padamu, hendak minum teringat pada rupanya lagu LP sudah ada dulu. Itu cuma tambahan orang jatuh cinta. Orang jatuh cinta itu seperti baik minum kopi kebanyakan. Ada tenang. Yang ada hanya orang yang dicintainya. Ifradul qalbi bil mahbub. Mina ya Rasulullah. Keganangan pian tarus. Sampai hendak tidur mata ini asa koler babajam karena takut lepas dari pandangan wajahmu ya Rasulullah. Hai, hebatnya orang-orang dahulu. Nah, kayak apa waktu dahulu ibu-ibu kita nih, waktu baru hendak kawin dengan pasangan kita kayak apa? Keganangan terus kok. Keganangan terus, bayar lewat di muka rumah melihat tapi berjamur di muka rumah, tapi calon laki nih. Baru melihat tapihnya, hati berbunga-bunga sudah. Belum melihat yang di dalam tapih itu lagi. Apa yang di dalam tapih itu kira-kira? Kelawar. Itu jatuh cinta. Dahulu baru kawin, makannya suap-suapan. Ujian lakinya, masuk ke hidung. Sekarang sudah ada anak 3. Suaminya sakit minta suapi, ujar bininya, suap sorongan. Punya tangan tuh digunakan. Jangan manja ya Allah. Dulu maka main suap-suap. Jarinya 3 lagi nyuap. Bayangkan pengantin baru makan di depan suaminya, itu jari 3 mengamalkan sudah Nabi. Lipstick kadang-kadang. Ini kadang-kadang ada kesentuh. Sekarang anak 3 makan dengan wancup-wancupnya. Itu namanya cinta. Dulu baru kawin, ini pengalaman ulang tahun buat bianglah. Hanya kawin malam pertama itu hendak keluar angin, anak bakantut ditahan. Ya Allah, ditahan karena di depan al-mahbub, orang yang dicintai. Hendak nih keluar angin, mohon maaf, ditahan. Wah, ini anak 3 sudah perang dunia. Hilang rasa cintanya. Tapi sahabat dahulu dengan Nabi Muhammad kada suah hilang rasa cintanya. Bagaimana Khadijatul Kubra 24 tahun hidup bersama Nabi, kada suah kurang cintanya. Senantiasa menunggu Nabi datang, kalau belum datang mengantari makanan, kalau belum makan. Itu hebat-hebatnya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu kan sahabat Nabi yang paling akrab. Habis sholat Isya ngantar Nabi ke rumah.
Sampai di rumah, ujar Nabi, sampai jumpa besok wahai Abu Bakar. Nabi masuk. Sekalinya ketika Nabi keluar sholat subuh, Abu Bakar masih di depan rumah. Lalu Rasulullah tanya, Abu Bakar, kamu sejak kapan di depan ini? Ujar Abu Bakar, sejak Isya ya Rasulullah, sampai subuh lalu berada di muka Mafia. Kenapa wahai Abu Bakar? Keganangan terus kepada engkau ya Rasulullah. Hebatnya orang-orang dahulu. Abu Bakar As-Siddiq ditanya, wahai Abu Bakar, berapa kau sedekahkan hartamu di jalan Allah? Seluruhnya ya Rasulullah. Apa yang kau tinggalkan untuk anak keluargamu? Allah wa Rasul. Bayangkan hebatnya orang-orang dulu. Di kita sekarang ini, jangankan sedekah seluruh harta kita, ini dimintai sumbangan berkumpulan sebagai acara maulid aja. Ya Allah, berpikir setengah jam. Orang kepintaran nih, mencalok ke kantong, ini jari kayak diisi mata. Hahar yang habang-habang. Sayangnya di situ, sagan nukar baras, lapasnya. Haharnya yang biru. Berapa yang biru? Sayangnya di situ. Kawan nukar bawang, minyak, lapasnya. Haharnya yang hijau 20. Kawan nukar rokok. Haharnya yang ungu 10.000. Kawan nukar kuota. Kuota 10.000. Haharnya yang coklat, anak-anak nukar es krim. Haharnya yang habruk. Nah, ini dia. Ini. Maka biar ditarik belah dua sekalinya. Paksa memplester. Memasukkan duit 2.000 itu niatnya panjang banget. Mudahan ulun kawat tolak haji dan umrah. Mudahan kawat awak di Ka'bah. Mudahan kawat bermalam di Musdalifah. Bulik dari umrah. Mudahan harta berlimpah-limpah. Kawan nukar rumah. Kawan nukar mobil mewah. Kawan nukar sawah. Kawan nikah. Setengah jam. Ujar panitia 2.000. Hendak masuk surga 2.000. Wah ini masuk WC 2.000. Jika puas itu menyeberang ferry 3.000 naik. Pertalite naik juga. Ya Allah 2.000. Kita nih pantas. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manua. Kita ini kikir, pelit, engken. Di sini bahasa engken apa ya? Bukih. Orang yang bukih itu perutnya lapar. Duit ada 10.000 di kantong, berpikir 1 jam hendak tukar nasi. Tukar kan ada? Sekalinya kada jadi nukar nasi. Isoknya mah kronis kambuh, masuk ICU 30 juta bayarnya. Nah, itu orang bukit. Amun makan pakai iwak, itu kepala, buntut, tulang habis dimakannya. Kucing dihijab, kelaparan kurus kari kucing. Beliuran sudah menunggu-nunggu, ya Allah. Dikira dapat bagian buntut iwak nih, sekalinya dimakannya juga. Dikira kepalanya nih, sekalinya dimakannya juga. Habis lingis kan tidak tersisa. Tahayuyong kucing di jalan hendak pingsan. Kurang bukti. Ya Allah. Wah ini kan banyak nang presto nang tulangnya kalau dimakan. Habis dimakan. Ya Allah.
Hebatnya orang-orang dahulu, para sahabat, kita kada bawa. Kenapa ya? Karena cinta Nabi kepada umatnya itu luar biasa. Ulun sedikit berkisah terakhir, bagaimana kisah Rasulullah cintanya luar biasa lawan kita. Ketika detik menjelang wafat baginda Rasulullah, Israel datang, lalu Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, mali indallahi minal karamah." Ini Israel sudah datang. Kemuliaan apa yang aku dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ujar Jibril, "Ya Rasulullah, futihat abwaabas sama." Pintu-pintu langit sudah terbuka semua menyambut kedatangan ruh yang mulia. Wa futihat abwaabal jinan. Lawang-lawang surga sudah terbuka berataan ya Rasulullah. Wa qad tazayyanat qurul 'ain. Bidadari surga sudah berbuas-buas menyambut orang yang dikasihi oleh Allah. Bayangkan, bidadari surga mereka berbungas-bungas, beginjau bidadari, betuliskan nih, apa namanya? Tuliskan kan? Iya, tuliskan nih, bapupur bidadari. Kayak kalau menyambut orang yang dikasihi. Ini kadang menyambut lakinya kayak kucing tak cabur, basah boyok, baju daster, sebelah kanan cok baju 15 buting. Ini bertempel salon pas 5. Maka pakai minyak angin cap kapak pulang baunya. Habis berurut. Ya Allah, ujar lakinya. Ini nyambut musuh, apa nyambut aplikasi? Ngomonglah kita, Assalamualaikum. Pasang kerudung dulu. Bingung milih kerudung ini kuning warnanya apa abang lah. Assalamualaikum. Sudah dapat kerudung 15 menit. Milih pulang baju apa ya lah yang dipasang sedang menyambut abahnya. Assalamualaikum. Setengah jam kita kepaluhan bawa kabarnya nih. Assalamualaikum. Belum begitu lagi sampai terpalit ke gigi kuncinya. Assalamualaikum. Mana nih waktunya? Dibuka. Waalaikumsalam. Pandangi dari ujung rambut sampai ujung batis, lalu katakan satu kata, I love you ayam beb. Wow. Bisa ada pengeluaran sebulanan dalam rumah. Ya Allah. Iya, nih ibu, mencium tangan laki itu sama mencium hajar aswad di Mekah. Kita mentulak haji itu kan antrinya lawas. Umroh mahal, hendak mencium hajar aswad yang bujur. Baik cium hajar aswad yang di rumah aja. Datang laki dari perumahan, maka bapaluhan pula. Hajar aswad sini. Ngomong hajar aswad. Maka pas badar lakinya awaknya hirang pulang. Aja laki kada orang lagi yang menyambati bini seorang. Sini hajar aswad. Oh ya Allah. Tadi sejauh-jauh bidadari sudah berbungas-bungas ya Rasulullah. Ujar Nabi, bukan itu yang ingin kutanyakan, kaifa takunu ummati ba'di. Bagaimana keadaan umatku kelak nanti? Adakah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala? Ujar Allah, inni haramtul jannah ala sairil umami hatta tadkhula ummatuka. Aku haramkan itu surga kepada seluruh umat-umat sampai umatmu ya Muhammad masuk duluan ke dalam surga Allah. Bayangkan, kita sudah dapat jaminan dari Allah. Walaupun hidup di akhir zaman, walaupun kita umat Nabi terakhir dari para anbiya, walaupun kita ni awaknya randah-randah, hidupnya mitak-mitak, kulitnya hilang-hilang, mun berjalan tak inggang-inggang,
Kalau sudah sarwan makan paling gencar. Tapi kita yang pertama kali masuk ke dalam surga di Allah. Mudah kita kumpul di surganya Allah, amin. Senang hatiku ya Jibril, kata Rasulullah, akan kepastian dari Allah akan umatku. Ayo malaikat maut, ambil rohku sekarang. Maka proses sakaratul maut terjadi. Roh dicabut para anbiya itu mulai dari atas kepala. Para nabi itu ruhnya dicabut dari atas kepala. Kalau orang beriman dari muka wajahnya. Tapi kalau orang kafir itu dari punggung belakang. Nah, kita ini kan dialami Ijrail tiap hari 70 kali. Sadar tidak dia? Tiap hari Ijrail itu menjenguk kita 70 kali. Baru Ijrail menyapa kita, kayak apa kabar? Sudah siap kan? Iya, asam urat kamu. Kayak apa? Sudah siap kan? Iya, kolesterol naik. Kayak apa? Sudah siap kan? Iya, mah kronis. 40 hari sebelum Ijrail mencabut roh kita, ini mentes dahulu ditariknya dari bawah batis kita. Tariknya lapasnya pula. Iya, batis kesamutan. Adakah hari yang duduk yang batis kesamutan? Ada berarti 40 hari lagi. Mudah-mudahan panjang umur kita. Sudah ya gitu deh. 10 menit lagi lah. Atau 2 jam lagi lah. Belum perjalanan jauh. Allah. 2 jam. Maka proses itu terjadi, ditarik pegamatan, mari sampai surah, sampai pusat. Lalu Nabi berkata, ya Jibril, limana tawalla wajhak? Wahai Jibril, kenapa engkau berpaling wajahmu wahai Jibril? Ujar malaikat Jibril, ya Rasulullah, bagaimana ulun tidak berpaling wajah? Ulun kada tega melihat wajah kekasih Allah kesakitan ketika sakaratul maut. Ulun kada tega melihatnya ya Rasulullah. Kada tega. Ujar Nabi apa? Sodaqta ya Jibril. Bujur Jibril, sakitnya sakaratul maut luar biasa. Aku berdoa kepada Allah, biar sakitnya sakaratul maut umatku tuh aku menanggung berataan kata Rasulullah. Agar umatku pada merasakan sakitnya sakaratul maut. Bayangkan umat lagi yang didoakan oleh Rasulullah. Nabi menanggung sakitnya sakaratul maut. Andaikan Rasulullah kada berdoa itu, tentulah sakitnya sakaratul maut kita saat ini luar biasa sakit. Kalau kada percaya, cobain mati dulu, bawa HP. Kita WA kami kira-kira sakitnya kada. Cuman sudah di dalam kubur itu kada kawal lagi boleh. Sudah dipantap kita ke dalam kubur, pasti bertemu mungkar nangkir. Mungkar nangkir itu piat mungkar nangkir dalam kitab. Itu wajahnya. Itu syarah, makanya namanya angkara. Nah kalau yang mungkar marah. Nih matanya merah, mulutnya keluar api. Iya. Walaupun sudah hafal marabbuka wa man nabiyuka itu, bertemu orang yang kayak itu bisa badan gelitiran, lupa pertanyaan itu. Makanya Abu Nawas berpesan dengan bininya, umanya, lamun aku meninggal kena, aku berwasiat kain kapanku yang buruk-buruk saja, jangan nang bagus-bagus. Pokoknya nang betahimanan, nang pinarabit-rabit, itu kain kapan gue kayak mamanya kenapa itu? Orang kain kapan anak bahaya aja. Ini kenapa anak buruk-buruk? Pokoknya jalan akan aja, jangan lawas. Sekalinya ada lawas meninggal. Ingat dirinya tadi, supaya kain kapannya yang buruk. Pokoknya nang rabit-rabit, dia nokan. Sudah selesai, masuk kubur. 40 langkah orang sudah pulihkan mengantar kubur, datang mungkar nangkir, mulai mungkar kebingungan. Udah mungkar ini hanya lawas kan?
Ajin mulnya mayit hanyar, apanya hanyar gimana? Lalu bertakun lawan adiknya ngangkir, kayak apa menurut tiga? Ini hanyar kan lawas ka mayit ini. Hujan ngangkir si adiknya, kakak adiknya duanya. Anu kakandai menurut prediksi ulun selama ribuan tahun sudah kita menanya kubur, ini ulun simpulkan mayatnya lawas sudah. Menjabun lawas kupu moli akhirnya ada jadi menakutkan. Nah, jadi kita kan menghadap selamat pertanyaan kubur, ayat wasiat kapatnya yang buruk-buruk aja. Allah, tapi itu kisah aja kalau lah, kisah aja itu ada bujuran beda. Jadi jangan dilakukan, jangan dilakukan. Ya Allah, mulai proses itu terjadi, tarik, sampai kepada nih gargar. Rasulullah menggerakkan dua bibir, tapi kada jelas suaranya apa. Lalu Sayyidina Ali mendekatkan telinganya ke bibir baginda Rasulullah. Ternyata yang disebut Nabi apa? Ummati, umatku ya Rasulullah. Sampai ruh berpisah dengan jasad yang diingat kita yang duduk saat ini. Yang diingat umatnya nanti sampai akhir zaman, itu yang diingat Nabi, bukan anaknya, bukan cucunya, bukan sahabatnya, tapi kita kelihatan yang diingat oleh Rasulullah. Mungkin kita bangun sudah sakit, kira-kira anak sakaratul maut, apa yang diingat? Anakku mana anakku? Anak ada 12. Kurang bahari anak banyak ya. Udah kami tahu banyak, anak 12. Nama anak tuh sesuai nama bulan. Lahir Januari, Januar namanya. Lahir Februari, Febrianto. Lahir Maret, Mary. Maret apa? April, Aprilia. Agustus, Mei, Melinda. Juni, Junaidi. Juli, Julianto. Agustus, Agustina. September, Septi. Oktober, Octavia. November, Novi. Desember, Desi Ratnasari. 12. Pas anaknya 12. Mana anaknya, anak 12-nya ada untungnya baik. Ada untungnya baik. Lamun hari raya datang berataan memberi duit 1 juta, seekor 1 juta, kali 12 berapa? 12 juta. Tetangis rumahnya, nyamannya. Ayo jandanya kenapa jadi tetangis? Orang tuh senang hati anak dah kumpulan, tiap datang bawa 1 juta kali 12 juta syukur. Kenapa nangis? Ada kayak itu pak kabarnya, jangannya banyaknya lagi 30 ekor kita mola. Nah jandanya lama lintuanku 30. Iya tahu. Mana anakku mana kumpul sudah kumpul anak nanti ingat harta nanti ingat taruhan ke 12 akor katanya jangan bakalahian apa meninggalkan tuh nah toko di berek tuh di pasarnya ada toko 12 lawang jangan bakalahian jangan berebut kenapa bang tinggit Cina nah kayak kenapa itu dipandirin gitu orang? Apa ada meninggalkan tanah 2 hektar namanya? Jangan berebut, jangan bakalahian. Kenapa bah inggit kurang jual apa? Ya Allah, jangan dicorok apa? Inggit kurang. Umatku terus. Kita kada bawa kayak orang dahulu mahabbah. Tapi pesan Nabi inna awlan nasibi yaumal qiyamati aksaruhum alayya sholatan. Yang paling banyak bersolawat itulah nanti yang akan dikenal baginda Rasulullah. Maka momen maulid ini tiap tahun kita selenggarakan. Mudah-mudahan ada hasilnya. Habis kita maulid ini banyak sholawat.
Banyak itu bacaan salawat. Nih, ulun hadiahkan satu amalan salawat. Kalau misalkan hendaklah berisi pohon, buahnya itu duit, hendak ada? Hendak ada? Mungkin ada hendak, ada janji nggak? Berisi pohon, kebun, sekali berbuah, pohonnya, buahnya duit, sudah ada melihat? Belum, sudah. Nah, ini ada bibitnya. Bibitnya sebelum tidur baca salawat 400 kali. Sebelum guring, sebelum bertiruh, sebelum bertiruh itu baca salawat 400 kali. Salawatnya apa? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baca 400 kali. Insya Allah ada lawas. Kena berisi pohon, buahnya duit. Ada suara. Tapi bukan jahirnya, tapi hakikatnya. Allah cucurkan rahmat. Allah cucurkan keberkahan nanti. Rezeki kada putus-putus. Jadi sebelum guringnya baca dulu 400. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Allah sampai 400. Mun ada dulu laki gatuk-gatuk. Kena dulu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli. Ujar lakinya malam Jumat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau ada awas sebelum guring habis isak dia baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali 404 kali putaran tasbih. Semua terjadi itu 5 menit gitu untuk biar cepat. Asal jangan kayak belagu aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wah, itu 2 jam yang ada di komen putaran tasbih. Ini baca salawat supaya dikenal Rasulullah. Yang kedua, ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'a fil jannah. Terakhir yang kedua, supaya kita terkumpul dengan Rasulullah, hidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makan jangan sendiri-sendiri. Mun kawan makan tuh bakalan pulang. Ayo budaya orang-orang bahari. Makan tuh bakalan pulang. Jangan makan masing-masing nih kada. Nang laki makan di muka rumah sambil main catur. Nang bini makan di muka TV sambil nonton sinetron. Nang anak makan di atas hubungan rumah mencari sinyal HP. Ada keberkahannya. Sunnah Nabi itu makan berkumpulan sama-sama. Nah, lalu satu doa Allahumma barik lana. Allah cucurkan rahmat di dalam rumah. Itu sunnah Rasulullah. Sebelum tuntong makan, sebelum membasuh tangan, ucup dulu tangan. Nah, ini sunnah yang hilang sudah. Mengucup tangan. Sebelum membasuh kekobokan, ini ucup dulu tangan. Bisa lah mengucup kira-kira. Kalau ada bisa minta ucup makan tinggal bapaknya. Banyak ucup makan. Mengucup itu dari kelingking nih lah. Ucup dari kelingking. Mana tahu yang tertempel di sini adalah yang berkahnya. Wal akhirat barakah. Nang akhir itu berkah jangan Nabi. Lalu masuk ke badan kita, mudah ibadah, mudah zikir, mudah baca Quran karena masuk nang barakah. Nah, jadi satu-satu dari kelingking dulu mengucup, baru dibasuh tangan kita. Ini yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak lagi sunnah-sunnah lain, tapi kita berharap mudah-mudahan dari hal yang kecil inilah, dari nang kumpul-kumpul ini, mudah-mudahan kita dapat syafaat baginda Rasulullah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Sayyidi Ya Rasulullah. Ya
Rasulullah ya man lahu ja'u indallah innal muslimina qad ja'u Kiranya itu aja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat, ada barokahnya. Minta halal, minta ridha. Jikalau selama penyampaian oleh ada kesalahan dan kesilapan atau tutur kata yang kurang berkenan, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.